Dzakaran nazimu fi hadzal baiti thalatha syu'abin fayuqalu ala nasaqi ma taqaddama wa syu'batur rabi'atu asyrata hubbun nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa malihi wa waladihi wan nasi ajma'ina. Wal muradu bin nasi ghairu haula'il madhkurina minal qarabati wal ma'arifi wal jirani wal ashabi wa ghairihim Zakaron nazimu telah menyebutkan siapa orang yang bernazam fi hadzal baiti, pada syair ini ada berapa? Salasa syu'abin, ada 7 macam cabang iman. Ada 3. Ada 3 cabang iman. Salasa syu'abin, ada 3 cabang iman. Fayuqalu, maka dikatakan, ala nasaqi, atas naskah-naskah, ma taqaddama, apa-apa yang telah lewat. Jadi udah diucapkan. Wasyu'batur rabi'atu asyrata, cabang iman yang ke-14. Kemarin kan cabang iman yang ke-13 pas kita di Priok itu. Cabang iman yang ke-14 apa? Hubbun nabiyyina, mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, telah berkata, siapa yang berkata? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah subhanahu wa ta'ala. La yu'minu, tidaklah beriman, tidaklah dikatakan beriman, ahadukum, satu dari kalian, hatta, sampai, aku ahabba ilaihi, aku dijadikan lebih unggul cintanya, min nafsihi, daripada orang tersebut mencintai dirinya, wa malihi, orang tersebut mencintai hartanya, wa waladihi, orang tersebut mencintai anaknya, wa walidihi, dan orang tersebut mencintai apa? Orang tuanya. Wan nasi ajmain, dan manusia seluruhnya. Jadi kata Nabi Muhammad SAW, gak bisa dibilang orang beriman sampai orang tersebut cintanya itu lebih besar daripada cinta terhadap dirinya, cinta terhadap hartanya, cinta terhadap anaknya, dan cinta terhadap orang tuanya beserta seluruh manusia. Kita harus lebih cinta kepada Nabi Muhammad dari segalanya. Kita harus lebih cinta kepada Nabi Muhammad SAW dari segalanya. Nah, kemudian wal muradu bin nas, dan maksud dengan kata annas, annasu ajmain, dari kata annas tersebut ghairu haula'il madhkurina, selain orang-orang yang disebut. Annas itu bukan tadi yang disebut anaknya, atau bukan orang tuanya, atau bukan yang lain-lain. Tapi siapa annas tersebut? Annas tersebut adalah minal qarabati, daripada kerabat-kerabatnya, daripada kerabat-kerabatnya. Kemudian wal ma'arifi, dan orang kenalan-kenalannya.
wal jirani dan tetangga-tetangganya, wal ashabi dan sahabat-sahabatnya, wa ghairihim dan selain daripada mereka semuanya. Jadi ketika kita benar-benar mengaku cinta kepada Rasulullah, kita cinta kepada beliau, kita harus mempunyai rasa cinta yang lebih besar daripada kita mencintai diri kita, lebih besar daripada kita mencintai harta kita. Kan kadang-kadang duit mah kita tilep. Kalau ketika kita dapat duit, kitanya diem. Tapi ketika kita dapat kentut, orang kita teriak, siapa yang kentut nih? Beda tuh kalau misalnya dapat duit, kita diem, nggak ada itu yang ngomong. Nggak ada sekali apa, gue dapat duit, nggak. Saya dapat gaji besar, enggak. Tapi ketika dapat kentut, kita langsung ngotot. Siapa yang kentut? Langsung mendukung orang. Itu bedanya orang dapat duit sama dapat kentut. Kalau seandainya orang tersebut pengen dikatakan beriman, dia harus lebih cinta kepada Nabi Muhammad lebih daripada dirinya, lebih daripada hartanya, lebih daripada cinta kepada anaknya, lebih besar cintanya daripada kedua orang tuanya, dan cinta kepada manusia selainnya. Nah, ini kebetulan bulan ini adalah bulan yang dikatakan bulan agung ya. Pertanyaannya sih, kenapa Nabi Muhammad SAW dilahirkan di bulan Rabiul Awal? Ini mungkin sebagian udah ada yang paham, sebagian ada yang belum paham. Nabi Muhammad lahir di bulan Rabiul Awal itu menunjukkan kebesaran Allah, dan Allah ingin menunjukkan bahwa segala sesuatu yang berhubungan sama Nabi Muhammad akan menjadi mulia. Kenapa Nabi Muhammad gagal lahir di bulan Ramadan? Dan kenapa beliau tidak lahir di bulan Muharram atau bulan yang diharamkan sama Allah Subhanahu wa taala? Bulan yang disucikan sama Allah. Kalau seandainya Nabi Muhammad lahir di bulan Ramadan itu udah mulia. Bulan Ramadan sudah dikatakan bulan mulia. Nabi Muhammad SAW lahir di bulan Rabiul Awal karena Nabi Muhammad SAW lahir di Rabiul Awal. Akhirnya bulan Rabiul Awal menjadi agung sebab adanya kelahiran Nabi Muhammad. Madinatul Munawwarah sebenarnya nggak ada istimewa apapun Madinatul Munawwarah. Akan tetapi Madinatul Munawwarah tempat hijrahnya Nabi Muhammad dan tempat dikubur jasadnya Nabi Muhammad di dalamnya menjadi mulia. Madinatul Munawwarah. Ya. Awalnya Yathrib namanya, Yathrib bukan Madinah. Jauh tuh dari Mekah dan sampai Madinah. Tempat banjir ini sudah lama. Nah, kemudian semua nabi menjadi mulia sebab satu nabi. Siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada kisah sedikit ya. Nanti tuh di dalam kitab di dalam Al-Qur'anul Karim di surat Al-Maidah, saya lupa ayat keberapa gitu, dikatakan nanti kita kan beriman sama yang namanya hari akhirat. Hari kiamat itu ada yaumul hisab, ada hari perhitungan. Apa yang kita lakukan sekarang nih, kita curang, kemudian kita sering bohong, kita sering membuli orang, kemudian kita sering mencaci maki orang, itu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Nabi Isa sebelum Nabi Muhammad Nabi Isa kan punya anak yang mempunyai ibu yang bernama Maryam. Itu dikisahkan di dalam cerita tersebut. Nabi Isa alaihissalam ketika di padang mahsyar, orang yang paling pertama dihisab sama Allah, orang yang paling pertama diminta pertanggungjawaban sama Allah itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Jadi ceritanya begini, pas diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah, seluruh manusia, miliaran manusia itu berkumpul di padang mahsyar. Pas berkumpul di padang mahsyar, Nabi Isa paling pertama. Nabi Isa maju paling pertama. Allah nanya kepada Nabi Isa, wahai Isa, ya Isa bin Maryam, wahai Isa ibnu Maryam, apakah engkau pernah mengatakan kepada umatmu untuk menyembah kepadamu dan menyembah kepada ibumu, dan tidak ada Tuhan selain kamu? Itu ditanya sama Allah. Kan karena sekarang nih orang-orang disebut Isa Al-Masih. Itu orang-orang saudara kita yang di luar agama Islam.
Itu apa namanya? Mereka menganggap bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhan. Nah, Nabi Isa ditanya sama Allah seperti itu. Wahai Isa, apakah engkau nyuruh umatmu untuk menyembah dirimu dan menyembah kepada ibumu? Kemudian Nabi Isa alaihi salam itu belum ngejawab, nggak langsung menjawab. Dikatakan ceritanya dapat informasi ketika Nabi Isa ditanya seperti itu sama Allah, kakinya bergetar. Kakinya bergetar di hadapan manusia. Dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman itu di hadapan Allah bergetar kakinya. Bahkan dikatakan getaran tulangnya itu sampai terdengar sependuduk padang mahsyar. Bergetar itu apa namanya? Nabi Isa alaihissalam. Itu Nabi Isa, apalagi kita. Kemudian apa namanya diceritakan ketika itu Nabi Isa menjawab kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, demi Allah, aku tidak pernah mengatakan hal tersebut. Yang aku katakan kepada umatku adalah agar mereka menyembah kepada ilahan wahidan, yaitu Allah Subhanahu wa taala." Kemudian apa namanya? Ketika itu Nabi Isa alaihissalam setelah menjawab, singkat cerita, semua para nabi ketika itu saling berbisik-bisik. Apa bisik-bisiknya? Dari Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Soleh, sampai Nabi Isa alaihissalam ketika di padang mahsyar di yaumil hisab, semuanya saling berbisik. Ada suara begitu. Berarti saking ramainya. Saking ramainya. Ribuan nabi, 100.000 lebih nabi dan rasul-rasulnya itu semuanya saling berbisik. Apa bisikannya? Bukan bisikan apa? Bukan bisikan ngobrol, bukan. Enggak, bukan Nabi Adam ngobrol sama Nabi Nuh, bukan Nabi Sulaiman ngobrol sama Nabi Musa, bukan. Tapi ketika itu para nabi itu saling berbisik, ngomongnya apa? Ngomongnya begini. Nah, para nabi itu saling bersaking takutnya mereka dengan hari pertanggungjawaban di hadapan Allah. Mereka itu berdoa. Apa doanya? Salimna ya Rob, salimna ya Rob, salimna ya Rob. Artinya apa? Ya Allah, tolong kami, tolong kami, tolong kami, bebaskan kami daripada hisab-hisab. Itu mereka semuanya minta tolong untuk dirinya sendiri. Salimna ya Rob, ya Allah selamatkan kami, ya Allah bebaskanlah kami, ya Allah tolonglah kami. Itu Nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Isa doanya seperti itu. Tapi ada satu Nabi yang gentle, satu Nabi yang suaranya lantang. Siapa Nabi tersebut? Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Muhammad tidak ngomong, beliau itu nggak ngomong salimna ya Rabb, ya Allah tolong saya, ya Allah tolong saya. Tapi yang Allah katakan, ya Rabb salim ummati, ya Allah selamatkanlah umatku. Beliau tidak mengatakan selamatkan aku ya Allah, tapi yang pertama kali diucapkan oleh Nabi Muhammad adalah ya Rabb salim ummati, ya Allah selamatkanlah umatku. Maka sudah pantas kita kalau seandainya kita mencintai Nabi Muhammad lebih daripada kita mencintai diri kita, lebih daripada kita mencintai harta kita. Harta itu nggak bakal dibawa mati. Harta itu yang dibawa mati adalah harta yang dipergunakan untuk amal ibadah. Harta yang dipergunakan amal ibadah itu akan menjadi amal jariah, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul, idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salas. Semua amal ibadah Nabi Adam itu, anaknya Nabi Adam akan terputus kecuali 3. Salah satunya adalah shadaqatin jariyah, sedekah yang terus mengalir. Walaupun kita mati, akan tetapi masih terus mengalir amal jariyah kita. Nah, maka sudah pantas. Jadi misalnya kita dulu nggak merasakan rasa kasih sayang dari orang tua. Misalnya dulu orang tua kita tuh kayaknya galak, dan kita mungkin sekarang nggak merasakan rasa kasih sayang begitu besar dari pasangan kita. Kayaknya istri saya nih kayaknya kurang sayang sama saya. Kalau misalnya kita saat ini belum mempunyai rasa begitu besar kasih sayang dari seorang anak, kayaknya anak saya ini benci sama saya. Atau misalnya sama tetangga-tetangga, kayaknya tetangga-tetangga gedek sama saya. Atau sama orang-orang lain, kayaknya orang-orang lain pada nggak sayang sama saya. Kita nggak masalah nggak disayangi sama mereka, tapi kita jangan sampai putus asa daripada cinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena cinta Nabi Muhammad cinta yang abadi, bukan cuma di dunia, akan tapi cinta beliau di akhirat juga. Bahkan beliau itu mencintai kita sebelum kita ada. 1400 tahun yang lalu beliau itu sudah berdoa untuk kita umatnya Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sudah sepatutnya kita, kalau misalnya kita mencintai Nabi Muhammad dengan apa? Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan apa namanya, menggunakan akhlak Nabi Muhammad, dengan mempelajari ilmu-ilmunya Nabi Muhammad, dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kalau misalnya kita mempunyai rasa cinta kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad pun cinta kepada kita, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di padang mahsyar. Semua Nabi itu ketakutan. Nabi bagaimana? Nabi kan adalah manusia pilihan Allah. Nabi aja ketakutan, Nabi Isa aja ketakutan, apalagi nanti kita. Bagaimana kita nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Apa yang kita ucapkan selama dunia itu banyak banget. Apa yang kita lakukan selama di dunia, yang salah, yang benar akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Yang mana hari tersebut yauma yafirrul mar'u min akhi. Hari tersebut itu manusia bakal lari wa ummihi wa abi, dan dia pun akan lari dari ayahnya dan dari ibunya, wa sahibatihi wa bani, dan hari tersebut kita akan lari daripada sahabat-sahabatnya dan anak-anak kita. Kenapa? Karena kita sudah kadung sibuk dengan urusan kita. Bagaimana LPJ kita? LPJ tahu ya? LPJ itu apa namanya? Laporan pertanggungjawaban. Bagaimana laporan pertanggungjawaban di hadapan Allah nanti? Apalagi sekarang zaman-zaman apa namanya? Media sosial itu kita ngetik sebentar kemudian di-share oleh orang-orang, berarti kita mendapatkan jariyatus su, dosa yang mengalir. Nauzubillah min dzalik. Nah, itu aja deh. Wallahu a'lam bishawab. Wala sabi wa ghairihim. Nanti kita lanjut minggu depan. Kemudian kita nggak usah buka talim hari ini, kita habisin ini ya, kita habisin yang tadi itu sampai titik, sampai apa namanya, cabang iman yang selanjutnya. Kita apa namanya, mudah-mudahan mempelajari cinta Nabi Muhammad, kita dicintai sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa hubbur rasuli huwa ainu hubbillahi ta'ala wa kadzalika hubbul ulama'i wal azqiyai li'anna Allah ta'ala yuhibbuhum wa hum yuhibbuna wa kullu dhalika yarji'u ila hubbil asli fala yatajawazuhu ila ghairihi fala mahbuba bil haqiqati inda dhawil basairi illallahu ta'ala wala mustahiqqa lil mahabbati siwahu. Ini apa namanya, kalau apa, saya tadi ketika baca itu rada-rada nangis sedikit itu. Hah? Iya. Wa hubbur rasul, dan mencintai rasul, huwa, yaitu ainu hubbillahi ta'ala. Mencintai Rasul adalah sumber cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau misalnya kita cinta sama Rasul, itu sumber cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kadzalika, dan begitu juga hubbul ulama, mencintai ulama wal azqiya, dan mencintai orang-orang bertakwa, itu termasuk daripada cinta Rasul. Kalau kita cinta kepada Rasul, itu sumbernya adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'anna Allah ta'ala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yuhibbuhum, Allah cinta kepada mereka, wa yuhibbunahu, dan mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus digarisbawahi nih. Yang harus digarisbawahi sebenarnya ini.
ketika kita mencintai Rasul, ketika kita mencintai Nabi Muhammad, itu hakikatnya sebenar-benarnya sumber cinta kepada Allah. Kalau kita cinta kepada ulama, kita cinta terhadap orang-orang bertakwa, itu adalah sumbernya berasal dari cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta Allah kan gak pernah habis buat umatnya Nabi Muhammad. Cinta Allah gak pernah habis. Bahkan Allah mengatakan, la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tuh cintanya gak pernah habis. Oleh karena itu Allah mengutus satu orang nabi, satu orang rasul yang cintanya juga gak pernah habis. Dan cinta tersebut berasal dari cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang mencintai Rasul, maka dia sehakikatnya sebenar-benarnya orang tersebut mencintai sumbernya cinta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita cinta kepada mereka, orang-orang soleh, orang ulama, para atqiya, orang-orang bertakwa, mereka cinta sama Allah, cinta mereka sama Allah, dan Allah pun cinta sama mereka. Ini apa namanya? Saya teringat perkataan Habib Umar bin Habib ketika beberapa tahun lalu itu beliau mengatakan, direnungi kalimat radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho terhadap orang tersebut dan mereka pun ridho terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saling cinta, saling ridho itu enak daripada cinta sebelum bertepuk sebelah tangan. Allah cinta sama mereka dan mereka cinta kepada Allah. Bayangin kalau seandainya ada orang yang gak dicintai sama Allah, itu gak selamat. Na'udzubillah min dzalik. Wa kullu dzalika, dan semua hal tersebut yarji'u, kembali ila hubbil asli, kepada cinta yang asal, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau seandainya kita cinta kepada nabi-nabi, cinta kepada rasul, cinta kepada ulama, cinta kepada orang-orang soleh, itu hakikatnya kita kembali cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba, ada nggak sih pas ngeliat orang soleh kemudian pikirannya jorok? Nggak ada. Ketika kita zikir Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, berarti kita cinta kepada Rasul. Emang ada pikiran kita pengen main judi? Nggak ada. Ya Pak Bib, nggak ada ya Pak Bib? Nggak ada. Tapi kalau seandainya kita mencintai orang-orang soleh, kita mencintai Rasul, itu kata ulama tuh dzikrus sholihin tanzilur rahmah. Mengingat orang soleh, memandang orang soleh, itu tanzilur rahmah, turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fala yatajawazuhu, dan tidak melampaui cinta tersebut ila ghairihi, kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fala mahbuba, maka tidak dicintai bil haqiqah, dengan secara hakikat, inda dawil basairi, menurut orang-orang yang punya ahlil basirah, illallahu ta'ala, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala mustahiqo, dan tidak berhak, tidak ada hak lil mahabbah, kepada pada cinta, siwahu, kecuali cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita mudah-mudahan nih, seperti yang saya awal bilang, walaupun kita tuh fi'atun qalilah, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah. Nah, ini kita nih kelompok yang kecil, tapi mudah-mudahan bisa memenangkan kelompok yang besar dalam amin Allah. Amin Allah. Maka berawal dari mana? Dari cinta. Amin Allah. Kita berkumpul di sini karena cinta kepada Allah, bukan karena apa-apa. Kita ngaji itu atas dasar cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada bacaan-bacaan yang disusun oleh orang-orang soleh, dan kitab-kitab yang dibikin orang-orang soleh. Berarti kita cinta terhadap mereka, hakikatnya kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang maha cinta adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan manfaat, dan mudah-mudahan hati kita ditumbuhi rasa cinta kepada Allah dan rasa peduli terhadap makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Satu kita baca. Kita doa Maulid Barzanji.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا باسط اليدين بالعطية يا من إذا رفعت إليه أكف العبد الكفاء يا من تنزه في ذاته وصفاته الأحدية أن يكون له فيها نظائر وأشباه يا من تفرد بالبقاء والقدم والأزلية يا من لا يرجى غيره ولا يعول على سواه يا من استند الأنام إلى قدرته القيومية آمين وأرشد بفضله من استرشده واستشهده ونسألك اللهم بأنوارك القدسية التي أزاحت من ظلمات الشك تجاه ونتوسل إليك بشرف الذات المحمدية ومن هو آخر الأنبياء بصورته وأولهم بمعنى وبآله كواكب أمن البرية وسفينة السلامة والنجاة وبأصحابه أولي الهداية والأفضلية الذين بذلوا نفوسهم لله يبتغون فضلا من الله وبحملة شريعته أولي المناقب والخصوصية الذين استبشروا بنعمة وفضل من الله أن توفقنا في الأقوال والأعمال لإخلاص النية وتنجح لكل من الحاضرين والغائبين مطلبه ومناه وتخلصنا من أسرار الشهوات والأدواء القلبية وتحقق لنا من الآمال ما بك ظننا وتقضينا كل مدلهمة وبلية ولا تجعلنا ممن أهواه هوى وتبني لنا من حسن اليقين قطوفا دانية جنية وتمحو عنا كل ذنب جنينا وتستر لكل منا عيبا وعجزه وحصره وعيا وتسهل لنا من صالح الأعمال ما عز ذراه وتعم جمعنا هذا من خزائن منحك السنية برحمة ومغفرة وتليم عمن سواك غنى اللهم إنك جعلت لكل سائر مقاما ومنية ولكل راج ما أمله فيك رجاء وقد سألناك راجينا مواهب لدنيا فحقق لنا ما منك رجونا اللهم آمن الروعات وأصل الروعات والرعية عظم الأجر لمن جعل هذا الخير في هذا اليوم وأجره اللهم اجعل هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام آمنة رخية واسقنا غيثا يعم انسياب سبيه سبها وربا واغفر للناس جهاد البرود محبرة المولودية سيدنا جعفر من إلى البرزنجي نسبته ومنتمى وحقق له الفوز بقربك والرجاء والأمنية واجعل مع المقربين مقيله وسكنا واستر له عيبه وعجزه وحصره وعيه وكاتبها وقاريها ومن أصاخ إليها سمعه وأصغى اللهم صل وسلم على أول قابل للتجلي من حقيقة الكلية وعلى آله وصحبه ومن نصره وولا ما شنفت الآذان من وصفه الدري بأقراط جوهرية وتحلت صدور المحافل المنيفة بعقول حنا وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله